Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bersama. Belajar apa? Belajar mendalami makna Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ya, kita awali dulu dengan menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim. Bi artinya dengan ismi nama, Allahi Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Kita pakai terjemahan yang umum ya. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang atau Maha Penyayang ya. Bi harfu jarin, huruf jar, mabniun, tab alal fathi, alal kasroti. Tab dengan kasrohnya ya. Jadi mau dimanapun dia ya bi, nggak jadi ba, nggak jadi bu. Gitu ya. Karena dia huruf jar. Bi. Huruf jar sudah dipelajari ya. Ada di channel ini juga. Di belajar bahasa Arab dasar. Ada seriesnya, Durusul Lughah Al-Arabiyah. Bisa dicek ya di channel ini. Kemudian ismi majrurun. Majrur itu artinya yang dijarkan ya. Majrur yang dijarkan. Bil ba'i dengan huruf ba. Ya, jadi ini jarnya, majrurnya karena ada dimasuki huruf ba atau bi ya. Nah, seperti yang kita ketahui, ciri apa tanda majrur itu salah satunya adalah ini ya, kasrah. Wa alamatu dan tanda jarnya kasratun adalah kasrah. Wa huwa mudhaf dan dia atau ismi itu adalah mudhaf. Mudhaf itu artinya yang bersandar. Nah, kalau mudhaf itu tidak menerima tanwin ya, tidak boleh tanwin, maka di sini bismi, tidak bismin. Ada juga di pelajaran Durusul Lughah Al-Arabiyah ya, di serial di channel ini juga. Allahi mudhafun ilaihi. Mudhaf ilaihi itu artinya tempat bersandar. Tempat bersandar si mudhafnya. Nah, di sini mudhafnya kan ismi. Bismillah. Jadi adalah nama Allah, namanya Allah, tempat bersandar. Majrurun, ini majrur ya, karena mudhaf ilaih itu harus majrur. Alamat jarnya, tanda jarnya, kasrah. Wahwa man'ut. Dan Allah itu di sini posisinya dia adalah man'ut. Man'ut itu apa? Man'ut itu yang disifati. Yang disifati. Allah itu disifati apa? Disifati oleh yang berikutnya. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani ya. Na'tun majrurun. Na'at atau sifat. Nah, na'at ini adalah salah satu tawabi atau pengikut. Jadi kalau misalkan man'utnya ini Allahi ya. Man'utnya ini majrur, maka man'utnya ini majrur, maka na'atnya juga majrur. Ini Allahi, ini juga Ar-Rahmani. Majrurun ya, majrur. Dan alamat jarnya, tanda jarnya, kasrah. Sama ya, kasrah. Nah, selanjutnya Ar-Rahimi. Ini juga na'at atau sifat. Sama, dia juga Ar-Rahimi. Jadi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Majrurun, majrur. Wa alamatu jarrihi dan tanda jarnya. Sama tanda jarnya di sini adalah kasrah. Alhamdulillah sudah selesai mengirabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita terjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kita lihat kalimat ini, kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini adalah kata keterangan. Kan tapi di sini tidak jelas ya dia menerangkan apa gitu. Kita tidak bisa melihat secara jelas. Dan di sini tadi kita sudah i'rab, bismi adalah jar majrur ya. Nah, di dalam bahasa Arab, jar majrur itu disebut juga syibhul jumlah. Syibhul jumlah, jar majrur. Jar majrur, jar majrur itu disebut juga syibhul jumlah. Maksudnya apa? Syibhul jumlah itu artinya tuh menyerupai jumlah. Syibhul jumlah, menyerupai jumlah. Tapi dia kan jumlah kan, jumlah itu kalimat gitu ya. Nah, karena dia hanya menyerupai jumlah, menyerupai kalimat, maka dia sebetulnya tidak bisa apa ya, tidak memiliki makna jika hanya seperti ini, bismi gitu. Maka dia membutuhkan keterkaitan dengan kata lain. Nah, kalimat yang terdiri dari jar majrur ini tidak dapat difahami secara utuh jika tidak dikaitkan dengan kata ini. Contoh ya, misalkan nih kita ngomong nih, tiba-tiba ngomong ya, fil masjid. Artinya apa? Fil masjid, di dalam masjid gitu ya. Di masjid. Kita tiba-tiba ngomong gitu. Fil masjid, di masjid. Maka akan muncul pertanyaan. Ada apa di masjid? Atau siapa di masjid? Atau melakukan apa di masjid? Jadi, fil masjid ini tidak dapat dipahami ya, kalau cuman fil masjid. Jadi, memerlukan keterkaitan dengan kata lain. Nah, kata lain yang terkait itu disebut muta'alaq. Nah, misalkan nih, kita nambah kalimatnya jadi al-ustazu, kita nambah isim ya. Al-ustazu fil masjidi. Ustad itu di dalam masjid. Kalau seperti ini, karena sudah ada muta'alaqnya, maka kita jadi paham. Oh, ustaz itu di dalam masjid. Ustaz itu di masjid. Atau kita misalkan tambah dengan fi'il ya. Sholaitu fil masjidi. Saya sholat di masjid. Nah, baru ini dapat dipahami. Seperti itu. Nah, akan tetapi dalam bahasa Arab muta'alaq ini ada yang nampak, ada pula yang tersembunyi. Nah, jika dilihat dari dalam ini Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini tersembunyi ya muta'alaqnya. Jadi apa nih? Apa nih muta'alaqnya? Maka untuk mengetahui makna sebenarnya kita harus belajar bahasa Arab ya. Ada yang namanya ilmu balaghah gitu. Nah, kita belajar bareng-bareng ya. Saya juga masih belajar. Nah, untuk kalimat bismillah ini, bismillahirrahmanirrahim ya, bismillah ini, ulama bahasa Arab tuh berpendapat ada kata atau kalimat yang tersembunyi yaitu apa? Abtadi'u atau ibtidai. Jadi bismillah jadi seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u atau ibtidai. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya memulai. Atau dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, permulaanku. Nah, ini tidak, abtadi'u atau ibtidai ini disembunyikan. Nah, disembunyikan. Kenapa sih disembunyikan? Nah, dalam ilmu balaghah
ada yang namanya al-hazf, al-hazfu ya. Jadi dibuang, pembuangan gitulah ya. Nah, ini disembunyikan, dibuang. Salah satu manfaat dari al-hazf itu adalah litakmim. Litakmim. Untuk menyatakan keumuman. Keumuman gimana maksudnya? Jadi, keumuman bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini tidak khusus digunakan untuk misalkan ketika saya memulai makan, saya mau makan, saya mau minum, tapi ini umum. Saat kita memulai apapun, ya kita apa membaca bismillah, kemudian kita melakukannya atas nama Allah seperti itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah saya mulai makan, saya mulai minum seperti itu. Bahkan lebih jauhnya lagi, ada yang menyatakan bahwa keumuman yang dimaksud bukan hanya untuk memulai, tapi dalam selama kita beraktivitas. Jadi Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Dengan nama Allah aku memulai, ketika kita sedang melakukan juga ya dengan nama Allah, ketika kita mengakhirinya pun ya dengan nama Allah gitu ya. Jadi intinya kita selama beraktivitas itu ya dengan nama Allah. Itulah salah satu manfaat dari kaidah al-haz litakmim ya untuk menyatakan keumuman. Nah, kemudian ini abtadi'u atau ibtidai ini tuh di belakang atau di depan ya. Nah, beberapa ulama bahasa Arab itu menyatakan ya bahwa ini di belakang ibtida. Ibtidai atau abtadi'unya itu di belakang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim abtadi'u atau ibtidai. Kenapa di belakang? Di belakang. Kenapa sih di belakang? Karena apa ya? Dalam ilmu balaghah itu ada kaidah al-qasar atau takhsis ya, pengkhususan. Nah, salah satu caranya atau salah satu kaidahnya adalah takdim ma haqqahu at-takhir. Jadi mendahulukan apa yang harusnya di akhir. Faidahnya apa? Kenapa sih mendahulukan apa yang seharusnya di akhir ya? Jadi ini harusnya kan kata keterangan tuh di akhir ya. Tadi Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini disimpan di depan. Mendahulukan apa yang seharusnya di akhir. Bismillahirrahmanirrahim abtadi'u. Hikmahnya adalah ini menunjukkan kekhususan ya. Al-qasr. At-takhsis. Nah, pengkhususan atau bisa kita apa ya terjemahkan kita kita sebut kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu hanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita bawa ke contoh sehari-hari, misalkan ya, apa ya, kita mengucap misalkan, aku sholat di masjid. Bandingkan dengan kalimat di masjid aku sholat. Seperti itu. Nah, yang kedua ini mengesankan bahwa ya hanya di masjid aku sholat, nggak di tempat lain. Tidak di tempat lain, tidak di rumah, tidak di sekolah, pokoknya hanya di masjid. Atau kalau dalam apa ya, misalkan bersamamu aku bahagia dengan aku bahagia bersamamu itu rasanya lebih deep juga yang bahagia bersamamu aku bahagia gitu ya. Jadi kesannya tuh yang didapat tuh bahwa ya hanya denganmu aku bahagia seperti itu. Jadi penempatan bismillah di awal dan abtadi'u di akhir ini hikmahnya seperti itu ya. Bahwa hanya dengan nama Allah
Hanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, aku memulai, tidak atas nama yang lain. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjut ke kalimat berikutnya, yaitu setelah bismillah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Memang ini artinya beda ya. Ya, kalau di kita kan artinya biasanya itu Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Nah, kita juga sering dengar ya bahwa Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah untuk seluruh manusia atau seluruh makhluk yang ada di dunia. Ar-Rahim khusus Allah curahkan rahmat kepada apa mukmin gitu ya. Nah, kita belajar lagi nih bareng-bareng ya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini sama-sama dua-duanya akar katanya rahmah yang artinya adalah kasih sayang. Ar-Rahman ini menggunakan wazan atau pola ya. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada pola atau wazan fa'lan. Fa'lan. Nah, kata-kata yang menggunakan fa'lan ini bisa kita lihat contohnya itu atsyan, atsyan, ghadban, apa lagi? Dan lain-lain lah. Nah, fa'lan ini menunjukkan makna ya sementara, kerjaan yang sementara. Sementara lah gitu ya. Nih, kayak misalkan ini atsyan, artinya haus. Ghadban artinya marah. Ada nggak sih orang yang haus terus-terusan dari lahir? Atau ada nggak sih orang yang marah terus-terusan dari lahir? Nggak ada ya. Itu semua sementara. Jadi sekarang haus, minum ya jadi nggak haus. Sekarang marah, dihibur jadi nggak marah. Jadi sementara. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang sementara. Kita simpan dulu ya. Nah, kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim ini mengikuti pola atau wazan fa'ilun. Nah, yang menggunakan wazan ini tuh misalkan kabirun atau kalau ini surga juga kita bilang Allah itu alimun, 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 alimun. Kemudian apa lagi? Qasirun. Nah, ini kabirun artinya besar, alimun mengetahui gitu ya. Qasirun artinya pendek. Nah, di sini kabirun misalkan kita ada hewan atau kita ada orang yang kabirun. Itu kan tidak sementara ya. Tidak misalkan hari ini dia kabir, besok karena dia kena dingin jadi sogir gitu kan. Atau misalkan hari ini dia kosir, besok jadi towil, jadi tinggi kan enggak ya. Jadi fa'ilun itu menunjukkan tetap gitu ya. Nah, jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, Ar-Rahman sementara, jadi Ar-Rahman itu dapat kita pahami adalah rahmat Allah yang sementara. Maksudnya apa? Ya. Jadi Allah itu Ar-Rahman. Ar-Rahman memberikan rahmat ke seluruh makhluk. Ke seluruh makhluk yang ada di alam ini ya. Mau dia hewan, mau dia binatang, sama aja ya. Mau dia tumbuhan, mau dia orang beriman, mau dia orang yang tidak beriman, semuanya mendapatkan rahmat Allah. Tapi rahmatnya itu sementara. Maksudnya apa? Yaitu hanya selama di dunia.
Karena kan dunia itu sementara ya. Jadi hanya selama di dunia. Nah, bedanya sama Ar-Rahim adalah rahmat Allah yang kekal, abadi. Diberikan di mana? Di akhirat. Pada siapa? Hanya kepada orang yang memang diberi hidayah, ya, orang yang beriman, yang beramal soleh, gitu ya. Nah, jadi seperti itu bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Untuk Ar-Rahman, jadi Allah Maha Adil ya. Rahmat di dunia ini semuanya mendapatkan rahmat Allah. Semuanya, seluruh makhluk, seluruh manusia, mau yang beriman, mau yang maksiat, semuanya mendapatkan kasih sayang dari Allah. Akan tetapi di akhirat kelak, Allah hanya memberi rahmat kepada orang yang beriman, beramal soleh, ya, yang mendapatkan hidayah. Pokoknya yang ya disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, siapa saja yang mendapatkan rahmat Allah nanti di akhirat. Seperti itu. Nah, terkait Ar-Rahman Ar-Rahim ini, kita lihat ada sebuah hadis yang patut kita apa ya, jadikan renungan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi mi'ata rahmah anzala minha rahmatan wahidah bainal jin wal ins wal bahaim wal hawam fabiha yata'atafun wabiha yatarahamun wabiha ta'tiful wahsyu ala waladiha wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmah yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat diantaranya diturunkannya kepada kaum jin, manusia, hewan, dan tumbuhan. Dengan rahmat itulah mereka saling berbelas kasih dan menyayangi. Dengannya pula binatang liar mengasihi anaknya dan Allah mengakhirkan 99 rahmat untuk dia curahkan kepada hamba-hambanya pada hari kiamat, yaitu hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Jadi, dari hadis ini dapat kita lihat bahwa apa yang rahmat Allah yang Allah berikan di dunia ini tuh hanya satu dari 100 rahmat Allah dan satu pun itu dibagi-bagi. Tapi satu dan dibagi-bagi saja sudah sangat besar ya. Hanya saja ya sebesar-besarnya satu dibagi-bagi ya pasti tetap lebih besar ya 99. Akan tapi yang jadi renungan adalah kita seringkali terlalu terfokus pada satu rahmat yang dibagi, rahmat yang ada di dunia ini gitu. Rahmat Allah di dunia ini kan banyak ya, harta lah, entah itu penglihatan, entah itu apa gitu ya. Atau kalau yang sering melenakan kita kan ya harta, entah itu anak, pokoknya hal-hal yang di dunia ini yang Allah berikan sebagai kasih sayang malah seringkali melenakan kita. Padahal eh, justru Allah memiliki 99 rahmat yang akan dicurahkan kepada hamba-hambanya yang memang selamat nanti di hari akhir. Jadi jangan sampai kita terlena dengan satu rahmat yang ya di dunia ini, akan tapi kita melupakan untuk apa ya, mengejar 99 rahmat yang ada nanti yang Allah janjikan dicurahkan di hari akhir. Nah, maka kesimpulannya dengan membaca basmalah, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, hendaklah kita semakin tersadar bahwa dengan rahmat Allah lah kita bisa hidup di dunia ini. Tak terhitung betapa banyak banget ya rahmat yang Allah berikan kepada kita di dunia. Apa yang Allah rahmatkan kepada kita di dunia sudah sepatutnya kita syukuri. Kita gunakan untuk beribadah hanya kepada Allah ya. Karena bismillahirrahmanirrahim hanya kepada Allah, hanya dengan nama Allah. Kita gunakan sebagai alat atau sarana untuk meraih rahmat Allah di akhirat kelak yang lebih besar. Lebih besar, abadi, nikmat gitu. Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, kita juga sepatutnya menyadari bahwa hanya dengan nama Allah lah, hanya karena Allah lah sepatutnya kita melakukan semua kebaikan di dunia ini.
Dan semua itu bermuara kepada tujuan kita untuk apa? Untuk mendapatkan rahmatnya di akhirat kelak. Ya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua bisa mengamalkannya. Em, Pembahasan Bismillahirrahmanirrahim ini akan sangat panjang lagi ya, apalagi kita akan jika kita membedahnya misalkan dari Ar-Rahmannya lagi, nanti kita kaitkan dengan Quran surat Ar-Rahman atau dengan ya Quran surat yang lain gitu ya. Kemudian kita membahas lagi Ar-Rahimnya, ini akan sangat panjang. Tapi pada video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kita belajar bareng-bareng. Semoga dengan belajar memahami makna Bismillah ini bisa meningkatkan keimanan kita. eh, Walaupun pastinya banyak sekali kekurangan saya dalam menyampaikan, kemudian bisa jadi ada kesalahan juga dari saya selama menyampaikan. Kiranya ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika perlu dikoreksi, silakan boleh koreksi di bagian kolom komen. Terus kita sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.